Halo semuanya, seperti biasa hari Sabtu Ultraman Decker episode terbaru akhirnya sudah tayang. Dan gila episode kali ini panas banget. Dan karena tinggal 2 episode lagi series ini udah akan tamat ya guys ya. Sesuai rumor sebelumnya, kalau di 3 episode terakhir ini Ultraman Trigger bakalan muncul ngebantu Decker melawan final bossnya yang akhirnya muncul untuk pertama kali di episode ini, yaitu Mother Sophiasaurus. Langsung aja kita bahas Ultraman Decker episode 23. Nah, episode dibuka dengan Ryumon yang sebelumnya dia baru aja ngeliat secara langsung Kanata yang ternyata adalah Ultraman Decker. Beberapa tanda yang udah ditunjukkan sejauh ini ternyata bener ya guys ya. Kalau Ryumon sebenarnya udah curiga kalau Kanata itu adalah Decker. Dan bukan cuman Ryumon, kita juga curiga kalau Kapten juga tahu ya sebenarnya Kanata itu Decker. Karena kalau di Dyna, Kapten juga salah satu orang pertama yang tahu kalau Asuka itu adalah Dyna. Kapten Murahoshi pun membahas soal Agams yang udah dibawa ke TPU dengan kondisi di mana beberapa ingatannya itu menghilang guys. Dia gak tahu kenapa dia bisa ada di bumi, zaman apa ini, apa tujuannya, dan dia juga agak menutup diri. Hingga tiba-tiba Kanata datang dan ingin bicara dengan Agams. Cuman pastinya harus ada alasan ya kan. Karena itu Ryumon berusaha mendukung Kanata dengan alasan kalau dia yang paling dekat dengan Agams sewaktu Agams itu masih jadi Asakage. Kanata akhirnya bertemu dengan Agams yang lagi di borgol. Awalnya sih dia kayak masih menutup diri gitu ya. Cuman setelah basa-basi dari Kanata, Agams akhirnya mulai ngomong. Dan yang dia ingat ya kejadian di masa depan ya guys. Dimana Sophia itu menyerang planet Basdo dan dia juga ikut melawan mereka. Karena kondisinya yang lagi hilang ingatan, jadinya Agams jelasin semua yang dia tahu soal Sophia. Mereka adalah makhluk yang mengincar planet maju dengan membungkusnya dengan kubah Sophia dan mengirim kaiju untuk menyerap energinya. Hingga pada akhirnya induk Sophia akan datang dan melahap planet tersebut. Jadi sang induk ini Sophia utama yang paling kuat ya guys. Dan dikatakan Agams tubuhnya itu ada di dimensi lain. Baru akan muncul nanti kalau energi yang diserap itu udah cukup. Cuman sayangnya teknologinya Basdo di masa depan pun kurang maju buat ngalahin induk Sophia. Meskipun mereka udah tahu caranya. Padahal kalau kita lihat ya, teknologi Basdo itu udah maju banget. Mungkin setara atau bahkan lebih maju dari bumi. Apalagi itu ada di masa depan. Gimana di zaman sekarang yang masih berkembang ya kan? Cuman meski begitu, teman-temannya Agams di Basdo maupun di bumi masih berjuang melawan Sophia. Yang udah jelas itu termasuk Decker dan Dyna yang ditunjukin di episode sebelumnya. Itu kenapa Agams dan Decker bisa saling kenal ya. Karena emang mereka berjuang bersama di masa depan. Dan akhirnya dia juga ngomongin soal istrinya guys, Lelia. Yang ternyata sangat ingin datang ke bumi, tapi sekarang malah dia duluan yang datang, tanpa tahu kalau sebenarnya Lelia itu udah gak ada ya. Jadi Agams yang hilang ingatan ini adalah Agams yang belum kehilangan Lelia guys. Kelihatan jelas dari sifatnya yang sangat beda ya. Jadi bisa dibilang ginilah Agams yang sebenarnya, kalau aja Lelia gak jadi korban Sophia. Nah, Agams juga ngasih tahu kenapa dia terbuka pada Kanata, karena dia tahu kalau Kanata itu ingin menyelamatkannya. Kanata pun menjawab kalau dia hanya ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi. Jelas ini mengambil referensi dari Asuka, Kimi da Kyo Mamoritai. Dan ternyata Agams juga gitu ya. Hingga tiba-tiba Sophia Soldier menyerang lagi. Karena itu jugalah ingatan Agams juga kembali. Dia pun kabur dan langsung dikejar Kanata. Cuman ingatan yang tadi masih ada, yaitu soal melindungi orang-orang. Cuman Agams yang ini sadar kalau dia gak mungkin bisa melindungi semua orang guys. Dan itu disadarinya setelah kematian Lelia. Dia pun memanggil Traveser lagi dengan bantuan Sophia. Lagi-lagi di mukanya itu ada Sophianya ya. Kemarin ada yang bilang geli juga liatnya, sekarang malah nambah lagi dong. Sophia kemudian membuat 3 buah pilar untuk menyerap energi dari bumi. Jadi bukan make Sophiasaurus lagi yang beberapa kali dikalahkan Decker. Dan karena ini pilarnya ada 3, otomatis ya energi yang diserap makin banyak dan makin cepat ya. Karena itu Ryumon dan Ichika ditugaskan untuk menyerang para Sophia. Sedangkan Hanejiro dengan Guts Griffin yang kayak biasa aksinya emang epic banget. Sementara itu Kanata yang mau ngebantu seorang warga dihentikan Ryumon dan menyuruhnya melakukan tugasnya. Walaupun ya gak ngomong langsung kalau dia udah tahu rahasianya, Kanata juga ngerti ya kalau Ryumon udah tahu kalau dia itu adalah Ultraman Decker. Akhirnya ada adegan perubahan real time-nya Kanata yang gila ini keren banget sih. Tak tinggal diam, Sophia langsung ngebentuk 2 Sophia Goseiju, yaitu Sophia Red King dan Gomora. Bahkan gak butuh tubuh kaijunya pun bisa langsung kebentuk kayak gini, ngeri juga sih. Gak cuma 2, Sophia juga ngebentuk Sophia Neo Megas. Jadinya ada 3 Sophia Goseiju yang harus dilawan Decker ya. Karena itu Kanata pun menggunakan Dynamic Tap
langsung dengan 2 senjatanya. Cuman karena musuhnya aja ada 3, jelas Dynamic Decker sekalipun bakalan kewalahan ya guys. Walaupun secara kekuatan beda jauh ya, cuman jumlah musuhnya yang kebanyakan. Hingga karena energi yang diserap udah makin banyak, muncul gelombang energi Sofia di luar angkasa. Sampai-sampai bikin Nurse DC dan Guts Griffon itu jatuh. Berarti sesuai katanya Agams, dimana kalau energi yang diserapnya itu udah cukup, maka sang induk akan muncul. Kecuali ya kalau 3 pilar tadi dihancurin Decker, yang malah dihadang 3 Sofia Goseju sekaligus ya. Di sini Decker beneran kewalahan banget, udah kayak dijadiin mainan sama 3 kaiju. Sedangkan Agams kesadarannya udah di ujung tanduk, karena Sofia yang mulai mempengaruhi tubuhnya. Bahkan dari tadi Travisor gak nyerang sama sekali ya kan. Kanata akhirnya berhasil ngambil shieldnya untuk ngenahan serangan 3 kaiju dan dilawan balik dengan kalibernya yang dikombinasiin dengan dual sword. Diakhiri dengan kaliber Miracle Mode yang berhasil mendebas Sofia Neomegas. Badannya sampai kepotong gitu ya. Namun tiba-tiba, Agams yang udah sepenuhnya dikendalain Sofia menembakkan TR Mega Buster yang langsung ditahan Decker. Cuman karena energinya itu udah mulai habis, Kanata akhirnya kembali ke bentuk manusia dan langsung ditangkap Ryumon. Cuman sayangnya Kanata udah keburu pingsan ya. Kalau masih sadar kayaknya bakalan lebih epic sih. Nah di akhir, sesuai rumor Ultraman Trigger kembali lagi, dimana energi Sofia yang muncul tadi langsung menyerangnya. Karena itu Kengo langsung ganti formnya ke Glitter Trigger Eternity. Sesuai kata Agams, sang induk akhirnya muncul dan namanya adalah Mother Sophiasaurus. Karena diserang tanpa basa-basi, Trigger langsung menyerang balik dan episode kali ini pun selesai. Ya, gak diduga ya kalau Trigger yang bakal ngelawan final bossnya sebelum Decker. Dan kalau rumornya benar ya, dia bakalan muncul terus sampai episode terakhir. Karena kalau kita lihat pas Decker ngelawan 3 Sofia Goseju aja, dia emang butuh bantuan Ultraman lain sih. Bakalan susah banget kalau sendiri, apalagi ngelawan Mother Sophiasaurus yang udah pasti jauh lebih kuat. Trigger aja ngelawan Megalozoa itu butuh bantuan Trigger Dak ya kan. Perannya Trigger di sini udah kayak secondary Ultra aja ya, kayak Zero Digit lah. Karena itu juga ada yang ngejokes kalau Decker ini sebenarnya Trigger season 2 ya. Dan ya, episode kali ini ditutup dengan ending yang epic banget. Cuman episode selanjutnya itu episode recap. Jadi kita harus tunggu Sabtu depannya lagi buat ngelihat pertarungan Trigger ngelawan Mother Sophiasaurus ya guys ya. Ada pendapat atau koreksi terus aja di bawah. Subscribe buat yang belum dan sampai jumpa di video selanjutnya.